Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang seiman, wabil khusus saudara-saudaraku, abang-abangku, adik-adikku, dan teman-temanku yang alhamdulillah kita pengajian rutin. Mudah-mudahan perjalanan kita diberkahi Allah dan bermanfaat. Sahabat-sahabatku yang seiman, yang mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, nikmat sehat, agar kita bisa menjalankan profesi apapun profesi kita ini menjadi baik dan menjadi lahan amal ibadah, karena bekerja pun adalah ibadah. Dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam profesi kita itu profesi yang barokah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik wadda itu pegawai, entah pegawai negeri, entah pegawai swasta, polisi, PNS biasa, tentara, cleaning service. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pegawai yang baik, yang tentu tidak merugikan orang lain dan tidak pula mengambil hak-haknya orang lain. Karena takutnya kalau sudah seperti itu, kita akan digolongkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menukar kesesatan dengan hidayah. Dan mudah-mudahan kita yang profesi sebagai pegawai itu menjadi pegawai yang baik, yang sudah dimanahkan gajinya, yang lain-lain, dan hanya itu untuk kebutuhan kita hidup, bekal untuk kita kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Profesi yang lain yang diriwayatkan baginda Rasulullah SAW, amil, pekerja apa saja. Dan yang kedua, yang selanjutnya fallah itu petani, entah petani singkong, entah petani kopi, dan begitu banyak. Yang spesifiknya orang yang bercocok tanam, itu disebut fallah, petani. Dan mudah-mudahan menjadi petani yang diberkahi Allah dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjadi petani, dia menjadi petani yang benar-benar hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, profesi yang dikabarkan para ulama adalah mallah, nelayan. Entah yang mencari ikan dan lain-lain, baik di laut ataupun di sungai-sungai. Itu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam syariat Islam dan tatanan kenegaraan, agar semua alam semesta ini bisa kita jaga dan bermanfaat untuk anak-anak cucu kita di kemudian hari. Baik yang di lautan ataupun yang di sungai-sungai, itu profesinya yang disebutkan para ulama mallah, itu nelayan. Kemudian profesi yang berikutnya al-warraq, penulis. Penulis ini luar biasa karena dia memikirkan sesuatu, kemudian menuliskan, bahkan sampai dia meninggal kembali ke hadirat Allah. Semoga tulisan-tulisannya itu masih bisa bermanfaat, dan saya
yakin dengan tulisan-tulisan yang baik yang bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengalir pahalanya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan para ulama, maka kita berterima kasih kepada para ulama yang telah meninggalkan kitab-kitab yang alhamdulillah kita pun masih atas kehendak Allah untuk mempelajarinya, dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah menjadi orang yang aliman atau muta'aliman, yang berilmu atau penuntut ilmu. Tetapi jikalau tulisan-tulisan yang mereka tulis, yang ditulis, yang ditinggalkan, justru bisa menjauhkan pemahaman orang beriman kepada Allah dan menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah, atau yang bertentangan dengan syariat-syariat Islam, maka tentu ini pun tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan mudah-mudahan jikalau memang ada, baik dalam segala profesi yang saya sebutkan tadi, kekeliruan-kekeliruan kita hari ini, semoga kita masih dimanahkan Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, nikmat sehat, kita memperbaiki hijrah baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Dan yang terakhir, profesi tijarah, itu pedagang. Karena pedagang ini harus punya ilmu. Semoga dengan ilmu dagangan-dagangannya itu menjadi barokah dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa yang sudah kritis seperti ini, begitu banyak kita menghalalkan segala cara. Bahkan ada pula orang yang perkara berdagang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan membahas satu tentang profesi berdagang, agar kita menjadi pedagang yang baik, yang mendapat barokah dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja amalan-amalan yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diamalkan, serta doa-doanya para ulama yang telah ditinggalkan para ulama di dalam kitab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ke depan ini menjadi manfaat dan kita menjadi pedagang yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya beri judul Nasihatun Tijarah, nasihat untuk para pedagang dalam mencari rezeki Allah. Semoga betul-betul mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menukar kesesatan dengan hidayah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina istaru wad-dhalalata bil huda. Fama rubihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti itulah yang membeli atau menukar atau memperjualbelikan kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang telah diriwayatkan para ulama tentang orang-orang yang memperjualbelikan kesesatan dengan hidayah. Yang pertama, orang ini menjual barang dagangannya yang haram atau tidak halal. Saya ambil contoh, menjual miras, figur, whisky, vodka, kontru dan lain-lain.
Maka sungguh, kata para ulama, orang-orang seperti ini adalah orang yang menjual atau memperjualbelikan kesesatan dengan hidayah. Maka jikalau kita ada saudara-saudara kita yang masih terlibat dalam urusan itu, harus kita nasihati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti rezekinya yang lebih banyak daripada itu. Kemudian yang kedua, barang dagangannya halal, tetapi sistemnya tidak halal. Saya ambil contoh yang mudah saja agar mudah kita pahami. Dagangannya halal, dia menjual bakwan tah, menjual nasi uduk tah, atau yang lain-lain, atau membuka toko yang besar, kemudian datang ke dukun kepada orang yang tidak punya manah, minta pelaris, minta dijampi-jampi agar dagangannya laris. Tentu cara-cara yang seperti ini mari kita jauhkan dan mari kita tinggalkan. Sistemnya yang salah, tetapi barang dagangannya halal. Itu pun kata ulama masih dikategorikan orang-orang yang menukar kesesatan dengan hidayah. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, barang dagangannya halal, kemudian sistemnya halal, tetapi dia tidak pernah berzakat, sehingga muncul kefakiran dalam hati. Sedangkan semua itu wa amanatikum wa antum ta'lamun, semua itu adalah amanah Allah. Ada haknya orang lain. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ke depan, ketika kita berdagang, betul-betul hanya mengamalkan perintah Allah, mengikuti anjuran baginda Rasulullah SAW, dan mengamalkan serta mengikuti doa-doa para ulama yang ke depan akan saya sampaikan. Mudah-mudahan cara berdagang kita menjadi pedagang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang, tidak memperjualbelikan kesesatan dengan petunjuk. Nah, sekali lagi saya ulang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rubihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para alim ulama, saya mohon kepada kiai-kiai, ustaz-ustaz, karena saya posisinya ada muta'aliman. Saya menyampaikan perkara kebaikan, semoga ada manfaatnya saja. Jika ada kekeliruan, kesalahannya, tolong dimaafkan dan dimaklumi, dan semoga Allah mengampuni dosa saya dan kita semua, dan kita semakin dipahamkan Allah tentang tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang seiman, yang mudah-mudahan dalam ridho Allah. Kita tidak perlu harus ke dukun, kita tidak perlu harus yang tadi menjual kesesatan dengan hidayah. Jadi kalau kita berdagang, sudah fitrahnya kita ingin untung banyak, dagangan kita laris, dan kita mendapat keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tips yang akan saya sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa amalkan yang diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga makin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qara ayatul waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibu faqatan. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dan akan terhindar dari kefakiran. Hadis yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Mas'ud. Jadi amalan yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW yang harus kita yakini, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Man qara ayatul waqi'ah bi kulli lailatin lam yusibu faqatan. Jadi kalau kita ingin dagangan kita laris, maka amalkanlah. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, akan dimudahkan rezekinya dan akan terhindar dari kefakiran. Teman-temanku yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kakak-kakakku, abang-abangku dan adik-adikku, mudah-mudahan kekeliruan-kekeliruan itu harus kita tinggalkan. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita berdagang betul-betul mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pun akan menyampaikan amalan-amalan yang telah diamalkan para ulama sehingga dagangan mereka itu terkenal pada waktu itu laris dan selalu dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa amalkan, ini tidak masuk kita akan menyekutukan Allah, tetapi bentuk kecintaan kita kepada para ulama yang telah ditulis dalam kitab Warahmah fit Tubi wal Hikmah, yang ditulis dan diceritakan oleh seorang ulama besar yang termasyhur, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Di dalam kitabnya ia menceritakan amalan-amalan dan doa yang mereka lakukan di saat mereka melakukan jual beli atau berdagang. Apa saja amalan dan doa yang mereka lakukan, ulama-ulama lakukan, mudah-mudahan ini bisa kita contoh dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada para ulama. Jalaluddin As-Suyuti itu mengambil tanah atau debu bekas atau sarang semut yang merah itu sebagai syariat. Takhudu taroban 6. Ambillah debu atau tanah bekas atau sarang semut merah. Kemudian tadarrubu, kunyah. Setelah kita kunyah, dimasukkan di mulut saja, jangan sampai ditelan. Kemudian nanti ditebarkan atau dipoleskan saja di barang-barang dagangan atau di tempat-tempat dagangan yang akan kita jual dengan membaca doa yang telah mereka amalkan dan doakan ketika waktu mereka pergi untuk berdagang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini dihafalkan. Allahumma ya sadi'a kulla masdu'in wa yamdiba kulli da'watin wa mufarrija kulli korbatin wa yu'allima kulli khafiyatin wa yashahida kulli tajwaq wa yasahiba kulli kharibin wa ya khalibal khairu makhrubin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razik, as'aluka anta fada sil'atu kaza wa kaza alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dibaca 7 kali ketika kita mengunyah tanah atau debu yang merah bekas semut merah tadi sebelum kita
sambil kita menyebarkan di dagangan kita. Dan inilah amalan-amalan yang telah dilakukan para ulama, dan mudah-mudahan dagangan kita menjadi laris. Kemudian yang paling penting, kita semakin beriman, dan apapun yang kita perjualbelikan itu tidak keluar dari konsep agama, dan perdagangan-perdagangan kita beruntung, bahkan mendapat petunjuk dunia dan akhirat, dan dibarokahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku yang seiman, sahabat-sahabatku, keluargaku, mudah-mudahan jikalau ada kita profesi sebagai pedagang, tijarah, mungkin kita dulu keliru, pernah ke dukun, atau kita pernah menjual barang-barang yang tidak halal, atau kita mengikuti sistem-sistemnya yang haram, mari kita tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Dan saya yakini, mari kita yakini, apapun ibadah, apapun profesi dalam berdagang, ketika sudah mengikuti anjuran baginda Rasulullah SAW dan mengikuti anjuran amalan dan doa para ulama, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu beribadah, dan nilai setiap profesi berdagang kita itu menjadi ibadah, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabatku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tinggalkan cara-cara seperti itu, karena pesan seorang ulama, Buya Hamka, harta itu hanya dua saja. Apabila kita makan semua, pasti jadi kotoran. Dan apabila kita tinggalkan, pasti pula menjadi warisan. Tetapi ingatlah, amalan-amalan yang baiklah yang akan menolong kita ketika kita kembali, ketika kita masuk ke dalam kuburan, ketika kita masuk ke dalam tanah. Dan harta-harta yang bermanfaat yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita, itu pula lah yang akan menolong kita ketika kita berada di dalam kuburan. Tidak ada lagi yang sanggup menolong kita. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang seiman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun profesi kita semakin beriman kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang baik, kata ulama, orang-orang yang beruntung, kata para ulama, orang-orang yang telah melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, kemudian mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada alim ulama, kepada kiai, para pengajar, para ustaz, saya mohon, jikalau apa yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat atau banyak kekeliruannya, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan untuk pendengar, jikalau tidak sepakat maka tinggalkanlah. Mudah-mudahan kita semua dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya tegaskan, motivasi saya menyampaikan kebaikan-kebaikan hanya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memposisikan diri sebagai muta'aliman, pembelajar. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.